Kejaksaan Agung menahan anggota BPKRI Aksanul Kossasi usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Aksanul Kossasi diduga menerima aliran dana senilai 40 miliar terkait dengan penanganan perkara korupsi BTS Bakti Kominfo. Dan untuk membahas lebih lanjut kami sudah bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Bapak Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Mas, apa kabar? Baik, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya yang sudah disediakan buat kami di Sindo Sore. Ya, Pak Ketut, penetapan tersangka ini pengembangan dari yang mana nih? Apakah dari yang menerima uang cash di basement salah satu hotel itu? Ya, jadi gini, sampai saat ini seperti tadi disampaikan bahwa sudah 16 tersangka kita tetapkan ya. 6 tersangka sudah landing di persidangan ya. Kemudian beberapanya sudah tahap 2 dan beberapa lagi ada 8 tersangka masih dalam proses penyidikan. Nah, kita bagi menjadi 3 case, yaitu case pertama adalah case yang secara langsung merugikan keuangan negara sekitar 8 triliun. Kemudian case yang kedua adalah terkait dengan obstruction of justice, dan case ketiga adalah penerimaan dana. Nah, dari case yang ketiga inilah yang kita kejar ya, yang sampai saat ini ada kurang lebih ada 6 tersangka dari case penerimaan dana ini. Nah, ini yang kita kembangkan sehingga kita dapatkan dari proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan ada orang-orang yang menerima dana, salah satunya adalah AQ pada hari ini yang kita periksa dari pukul 8 sampai 10.30 kurang lebih 2,5 jam kita tetapkan sebagai tersangka seperti itu. Baik, penetapan ini seperti yang tadi disampaikan penerimaan dana itu tadi ya? Ya. Saya pastikan yang di basement itu ya? Ya. Jadi dari hasil alat bukti yang kita dapatkan ya seperti CCTV dan sebagainya ya, termasuk juga keterangan-keterangan saksi yang sudah kita dapatkan bahwa yang bersangkutan Aki ini layak untuk diterkakan sebagaimana aturan 183 KUHP gitu. Sehingga pada hari ini ketika kita melakukan suatu perusahaan pertama sebagai saksi sekaligus kita tetapkan sebagai tersangka. Baik, sebenarnya peran dari Aksanul Kossasi ini seperti apa yang sudah didapat oleh Kejagung saat ini? Ya, kalau perannya sih terkait mereka dari case penerimaan dana ya. Dari dana-dana yang beredar di masyarakat kurang lebih sekitar 100 sekian miliar ya yang beredar. Ya salah satunya yang 40 miliar itu ada di Aki ini. Nah, tetapi kita juga ngecek bukan dari kenapa dia harus menerima dana, seperti apa perannya dia sampai dia menerima dana. Nah, kita cek ternyata ada hasil pemeriksaan sebelumnya yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak ada kerugian negara. Mungkin ada kaitan dengan itu, kita masih dalami semua, gitu loh. Oke, jadi saya harus tanya lagi kembali ke yang Anda katakan tadi bahwa ada penerimaan dana dari yang beredar tengah masyarakat dalam jumlah 40 miliar yang di luar dari penerimaan negara begitu ya. Artinya ini memang seperti maklar kasus begitu? Tidak seperti itu. Jadi dari yang penerima dananya ada beberapa segmen ya. Ada yang terkait memang diupayakan untuk melakukan upaya-upaya istilahnya menghentikan proses penyidikan ya. Kita sudah deteksi juga ada beberapa orang yang sudah dijadikan tersangka kemarin, salah satunya tadi kemarin ya. Ada juga yang terkait dengan secara langsung karena keberadaannya memegang proyek di sana. Ada juga yang seperti Aki ini adalah sebagai orang yang melakukan satu pemeriksaan eksternal daripada proyek ini gitu. Jadi banyak hal yang menerima tidak hanya sekedar dari orang-orang yang terkait dengan orang yang mau menghentikan proses penyidikan di Kejaksaan Agung gitu. Tidak hanya itu. Nah, maka dari itu salah satunya adalah Aki ini adalah orang yang di luar dari yang itu. Baik, lalu apakah angka 40 miliar ini sudah fix atau masih akan bertambah lagi? Sementara yang kita dalami dari beberapa keterangan saksi dari IH, WP dan SR ini ya, menyatakan bahwa uang tersebut memang sejumlah sekian diterima oleh yang bersangkutan, ya kan, di salah satu hotel, ya kan. Dan kita sudah dapatkan beberapa alat bukti lain juga yang terkait dengan itu. Ya sementara yang kita dapatkan dari 40 miliar ini. Kalau nanti ada perkembangan lebih jauh terkait ini, mungkin kita akan lakukan. Ini untuk meng-approve begitu ya, kelayakan dari proyek tersebut begitu ya? Ya, karena proyek ini kan sudah berjalan lama ini ya. Bahkan ada beberapa kali perpanjangan, pemeriksaan sudah pernah dilakukan ya. Tapi faktanya di lapangan yang kita dapatkan, proyek ini tidak jadi. Tidak bisa dikerjakan sampai pada akhirnya dilakukan satu adendum. Bahkan proyek ini menguras nilainya sampai 10 triliun dan kita lakukan penelitian ternyata ada kerugian negara sampai 8 triliun. Baik, sejak kapan
dari temuan Anda bahwa Aksanul Kossasi ini menerima dana? Kan tidak serta-merta langsung 40 miliar. Oh begini, awalnya kita mensinyalir ada hasil pemeriksaan BPK yang memang tidak menemukan suatu kerugian seperti itu ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan beberapa saksi ternyata uang yang dikorupsi ini sekitar 8 triliun itu mengalir di beberapa orang. Nah, dari sinilah kita telusuri sehingga oleh beberapa saksi WP, SR, EH ini termasuk mengakui bahwa sebagian daripada uang yang mengalir itu ada di IQ, diberikan kepada IQ. Baik, seberapa kuat pengembangan dari penetapan tersangka Aksanul Kossasi ini kemudian akan menguak mungkin ada pengembangan baru lainnya nanti di part-part yang lain yang tadi Anda katakan ada 3 kan? Begini, kita sampai saat ini tetap akan mengembangkan perkara ini. Baik dalam proses persidangan yang terungkap di persidangan, kadang-kadang di penyidikan tidak terungkap, tapi mereka mau mengungkapnya semua di persidangan. Kemudian kadang-kadang di penyidikan juga setengah diungkap, setengah semuanya di persidangan. Nah, kesulitannya kadang-kadang mereka ketika kita melakukan suatu penyidikan secara frontal, mereka tidak mengakui semua proses-proses yang kita dapatkan dari sisi administrasi. Nah, tetapi baru terungkap di persidangan, baru waktu persidangan. Nah, ini mudah-mudahan ya ke depannya semua bisa terungkap lebih jauh lagi. Ya kita tidak sampai saat ini berhenti di sini. Siapapun yang tersebut di dalam satu proses pemeriksaan di persidangan, fakta yang terungkap persidangan, pastikan kita tindak lanjuti dan kita kembangkan. Apalagi menyangkut alat 183 KUHP, tentu kita akan tetapkan lagi tersangka-tersangka lain ketika itu sudah mengarah ke sana. Berarti akan ada tersangka-tersangka baru ya? Ya mudah-mudahan demikian. Tapi acuan kita adalah alat bukti sebagaimana yang dari 183 KUHP. Ketika itu ada, tentu tidak bisa kita abaikan. Baik, mungkin singkat saja sebelum kita akhiri. Kan alat bukti sudah ada, beberapa tersangka juga sudah ditetapkan, bahkan sampai 16 tersangka. Apakah dari Kejaksaan Agung sendiri sudah yakin bahwa semuanya ini akan sanggup kemudian membongkar lagi ketika nanti sudah P21 begitu? Tentu harus ada keyakinan. Kalau kita sudah menetapkan satu tersangka, ya penyidik itu harus punya keyakinan. Karena mereka nanti tugasnya meyakinkan hakim dalam proses pemeriksaan. Artinya yang sekarang ada ini sudah pasti bisa meyakinkan hakim ya? Oh iya pasti, gitu. Harapan saya seperti itu. Karena di antara pasal-pasal yang kita sangkakan semua ada keterkaitan, tentu punya keyakinan yang pasti bahwa orang-orang ini dapat dipersalahkan di persidangan. Baik, kalau begitu terima kasih Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapusken Hukum Kejaksaan Agung Bapak Ketut Sumadana telah bergabung bersama kami di Sindu Sore. Semoga kasus ini terkuak dan kita Indonesia ekonominya juga diselamatkan ya dengan adanya pengembalian dana. Baik, terima kasih dan selamat sore. Salam sehat selalu.